kalau kalian pengen tahu indukan dari cabai ini cabai yang saya kawinkan antara lokal lolai dengan lokal lotanbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indragiri Hilir Riau. Nah, di kesempatan kali ini usia cabai ini sudah 27 hari setelah tanam. Nah, hari ini kita melakukan pewiwilan tunas air ya. Nah, kalian bisa lihat ini usia di 27 hari ini bunganya sudah ada yang mekar ya. Nah, jadi saya lakukan pewiwilan untuk tunas-tunas yang tidak begitu besar ya. Nah, usahakan kalau kalian pengen menjadikan tunas, usahakan yang di sebelah bawah ya, jangan di sebelah atas ini ya. Nah, jadi yang di sebelah bawah sini ya. Nah, kemudian ini pertumbuhannya juga ada yang kecil. Nah, itu karena sisipan baru ya. Nah, di sini sangat banyak teman-teman tunasnya seperti ini ya. Nah, jadi kita lakukan pewiwilan. Saya kalau di tunas yang hidupnya tumbuhnya di bagian atas di bawah daripada cabang Y, kalau dia memang masih besar, saya tetap masih melakukan pembuangan ya. Nah, jadi yang saya sisakan hanyalah yang di sebelah bawah seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi pertumbuhannya cukup lumayan subur teman-teman. Nah, ini usianya di 27 hari setelah tanam ya. Nah, dan ini yang layu semalam ya. Nah, meskipun di atas ini besar ya, meskipun dia besar, saya tetap akan melakukan pembuangan karena tunasnya hidupnya tumbuhnya di sebelah atas ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memelihara tunas itu yang di sebelah bawah. Nah, jadi seperti itu. Ini bisa kita lakukan pembuangan juga. Nah, kalian bisa lihat ya. Sangat banyak teman-teman tunasnya. Nah, itu sisipan baru. Nah, kenapa saya melakukan pembuangan tunas? Karena kalau terlampau banyak, sebetulnya dia mampu sih teman-teman. Intinya hanya seperti ini. Nah, seandainya di dalam satu keluarga itu kalian banyak mempunyai anak, nah yang jelas kita harus memberikan makanan yang lebih ya, agar semuanya bisa tercukupi. Nah, bukan berarti tunas yang kita buang ini dia tidak bisa berproduksi, namun dia bisa. Namun ya kalau pribadi saya tidak begitu suka kalau cabai ini terlampau rimbun seperti ini ya. Karena kalau memang dia ada mendapatkan serangan nantinya, untuk kita melakukan pengendalian hama kita cukup sedikit kesulitan ya. Karena tempat dia bersembunyi itu sangat banyak. Nah, itulah alasannya kenapa saya melakukan pewiwilan tunas air, agar untuk perawatan kita lebih mudah ya. Nah, bagi kalian yang para pemula, mungkin melihat tunas yang kita buang seperti ini itu sangat sayang ya. Nah, namun semuanya masih kembali lagi kepada kalian sendiri ya.
Kalau untuk pemula saya sarankan untuk membuang tunas itu semua ya. Karena apa? Karena mungkin kalau pemikiran pribadi saya, kalian kan belum mempunyai pengalaman yang cukup ya. Ini saya khususkan untuk para pemula ya teman-teman. Nah, karena kalian tidak mempunyai pengalaman yang cukup tentang mengenai tanaman yang kalian tanam, itu untuk perawatan dia lebih mudah teman-teman. Nah, itulah alasannya kenapa saya meminta kalian untuk membuang tunas ini semua. Itu bagi para pemula, agar kalian lebih mudah apabila cabai kalian diserang hama, itu akan lebih mudah untuk dikendalikan ya. Nah, kalau untuk produksi antara tunas dijadikan tunas dengan diwiwil tunas, karena kemarin saya melakukan percobaan itu tidak berhasil ya. Kalau pribadi saya memperkirakan semuanya sama saja dijadikan tunas dengan yang tidak. Namun dia produksi buahnya lebih sempurna ya kalau tidak dijadikan tunas. Namun kalau kalian jadikan tunas, dia buahnya sedikit kecil dan kemudian sedikit lebih pendek ya. Nah, kalau ini terserang virus mozaik ya. Nah, kita akan cabut karena cuma satu pohon ini yang terserang ya. Kita akan cabut untuk ini nanti, terus kita lakukan penyisipan ya. Nah, kalau ada pertumbuhan yang layu kayak gini ya, kalian tahu sendiri ya, jangan kalian pertanyakan lagi ya. Nah, tuh kalian bisa lihat. Dan kemudian kita bisa lihat juga sih teman-teman ya, kalau untuk pertumbuhannya cukup, alhamdulillah ya, cukup subur. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat besar-besar teman-teman tunas airnya. Jadi tadi pagi saya melakukan pembuangan tunas air ini, dan sampai sekarang sudah tengah hari teman-teman. Ini di tanggal 31 Januari di 2021 ya. Nah, jadi kalau untuk pertumbuhannya ya bisa kalian lihat ya. Nah, oh ya, karena di kolom komentar ada juga yang bertanya, benih apa mas yang digunakan? Nah, ini saya tidak ada menamai ya untuk benih ini ya. Benih ini saya lakukan percobaan. Ini memang baru pertama kali saya lakukan percobaan. Apakah saya bisa berhasil ya untuk melakukan pembuatan benih khusus untuk di dataran rendah. Ini kalau kalian pengen tahu indukan dari cabai ini cabai yang saya kawinkan antara lokal lolai dengan lokal lotanbar. Nah, jadi kalau untuk namanya cabai ini sendiri belum ada. Nah, namun juga saya tidak memproduksi untuk benihnya sendiri karena saya hanya membuatnya untuk pribadi ya. Nah, dan lagian ini pun masih dalam tahap percobaan. Ini terlampau banyak teman-teman tunasnya, jadi kita buang ya. Nah, saya rasa kalian sudah cukup mengerti ya. Ini benih ini bukan benih dari siapa-siapa, ini memang benih betul-betul benih pribadi yang saya buat sendiri. Dan untuk pertumbuhannya kita masih, dan untuk kekurangan dan kelebihannya ini masih dalam tahap percobaan ya. Jadi kita belum mengetahui kekurangan dari benih ini apa,
dan kemudian dari kelebihan benih ini apa ya, karena ini memang baru pertama kali saya lakukan pembudidayaan ya. Nah, jadi kalau ini gin ya, dia masih lokal ya. Nah, cuman dia hanya melalui perlakuan persilangan ya antara dua lokal yang berbeda, karena kalau benih yang dikhususkan untuk dataran tinggi itu selalu tidak cocok teman-teman kalau untuk kita lakukan penanaman di dataran rendah seperti yang saya budidayakan, seperti yang di daerah saya ini ya teman-teman. Nah, itulah alasannya kenapa saya berusaha untuk melakukan pembuatan benih pribadi khusus untuk kita lakukan di budidaya di dataran rendah ya. Nah, oke, baik, jadi semuanya pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Nah, ini tanpa kita budidayakan kali ini ya, kalau kalian mengikuti dari awal kalian tahu ya, ini tanpa diberikan pupuk kandang ya. Ini sisipan baru teman-teman. Nah, dan kemudian kalau kalian mengikutinya dari awal kalian tahu sendiri kendala yang kita hadapi untuk cabai ini sangatlah panjang ya ceritanya ya. Nah, oh ya teman-teman, saya lupa, ini durasi rupanya terlebih dari 11 menit ya. Saya mohon maaf karena video ini panjang ya. Oke, cukup sekian, kita akan lanjutkan untuk pulang dan nantikan juga untuk perkembangan selanjutnya dari percobaan benih yang saya lakukan kali ini ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.